Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sahabat M Channel. Ini part 2-nya. Punya Mas. Oh, iya Mas. Makasih Mas. Seruput dulu biar smell. Ini bukan di endorse ya, teman-teman. Kita akan menceritakan kembali cerita si Putra yang sudah bertemu dengan Mbak Kunti di part sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ke part kedua. Kamu di duniaku, aku di duniaku, kamu di duniamu. Kita hidup berdampingan, tapi jangan sampai kita saling mengganggu. Umpat Putra waktu itu. Dan apa yang terjadi? Si kuntilanaknya itu, dia tetap tersenyum dan dengan bergerak manja, gemulai ini, dengan rambutnya bertutup ini, lalu menghilang. Dilanjutlah Putra untuk kencing. Tapi dia tidak bercerita sama teman-teman karena mungkin daripada mereka takut, karena nggak tahu kan siapa yang takut siapa yang enggak. Akhirnya program berjalan sesuai rencana, tapi grand tema program tersebut belum selesai. Seminggu pertama itu kelompok pertama udah mau pada pulang. Akhirnya mereka pulang, kembalilah datanglah kelompok 2. Lanjut dari sini ada satu cerita mungkin yang agak gimana ya, bisa membuat bulu kuduk jalan merinding. Waktu itu si Rizka dan si Iswa, dia berjalan dari masjid, pulang masjid. Itu mungkin hari keempat katanya, itu ceritanya. Ayo ke masjid yuk, ajak Rizka. Ya udah Riz, ini Rizka ini beda orang ya teman-teman. Di tempat kakak itu ada 2 Rizka katanya. Yang satu Rizka kelompok 1, yang satu Rizka kelompok 2. Yang ini Rizka kelompok 2 mengajak Iswa juga kelompok 2, karena kelompok 1 sama kelompok 3 pada pulang. Lalu mereka berjalan ke masjid mau untuk melaksanakan sholat Isya. Akhirnya mereka pulang berdua juga karena tempat masjid ke posko itu lumayan jauh. Mereka tiba di suatu jalan masuk desa. Yang kanan kiri itu kebun, yang kebunnya itu rindang ini, hutan. Jadi kanan kiri jalan masuk desa itu banyak pohon mahoni sama pohon-pohon jati itu. Jadi rindang banget itu. Dan nggak ada penerangan sama sekali. Mereka berdua jalan menggunakan senter karena itu masih gelap lah di situ. Mereka berdua berjalan, lalu suatu ketika tiba-tiba terdengar aungan itu terdengar oleh si Rizka, tapi dia tidak berani bilang ke Iswa waktu itu. Bulu kuduk ketika itu berdiri semua teman. Dia berhenti dan Iswa tiba-tiba, kenapa Riz kok berhenti? Dengan yang masih shock itu, kayak hampir ditekan. Itu katanya dilompatin sama sosok macan itu, besar. Enggak apa-apa, ayo kita pulang aja. Lanjut mereka pulang hingga sampai di posko mereka cuma diem. Ditanya mereka cuma diem.
karena masih shock mungkin si Rizka sama siswa. Lanjut, setelah kejadian itu mungkin mereka masih shock dan gak ada kejadian lainnya hingga kelompok 3 datang di minggu ketiga. Minggu ketiga kelompok 3 itu kelompok 1 juga datang karena mereka ingin menyelesaikan grand tema program mereka sendiri. Jadi lumayan banyak di posko itu, sekitar ada 22 orang yang datang ke situ. Jadi karena posko itu banyak orang, si Putra malam pertama itu nggak tidur di dalam karena si Eki membawa mobil. Dia bilang sama si Eki, "Ki, kalau aku pinjam mobil gimana? Mau kemana?" "Oh enggak, cuma tidur di dalam situ." "Nah, kenapa enggak tidur di dalam?" "Itu lihat sendiri kayak ikan pepes. Kamu mau tidur kayak ikan pepes?" "Ya udah, kita berdua tidur di mobil." Oke. Putra sama Eki itu mereka berdua tidur di mobil. Hingga suatu ketika waktu malam, hampir seperti kejadian malam Jumat yang pertama, di part pertama. Putra ngopi. Sambil ngidupin rokok. Karena situ sekitar jam 2, teman-temannya udah pada tidur. Dia duduk sendiri di depan posko sambil ngopi. Tiba-tiba si Rizka nepuk pundak. Kaget. "Tak kirain apa, Riz? Ada apa?" "Aku nggak bisa tidur, Put." "Ya udah, atau sini, duduk sini. Ini kena kesempatan itu," katanya dalam hati Putra. Mereka bercerita hingga 2:30. Rizka ngantuk. Akhirnya dia masuk dalam untuk tidur. Kapan selesainya ini KKN? Sinyal gak ada, mau main game gak bisa, nelpon si pacar gak bisa. Ya udah, akhirnya dia cuma duduk ngopi sambil habisin rokoknya. Tiba-tiba dari kejauhan ada suara kuntilanak. "Aku udah bosen dengar suaramu. Emang kenapa lagi?" Lalu dia teriak terbahak-bahak. "Emang kenapa?" "Aku gak suka dari salah satu yang membawa sesuatu di belakang." "Emang kenapa? Kan aku udah bilang, aku sama kamu beda dunia. Kamu di duniamu, aku di duniaku. Kita nggak mau saling mengganggu. Tapi kenapa ada sesuatu yang membuat aku nggak enak melihat posko itu? Emang kenapa kamu ganggu teman-temanku? Aku dengar kemarin ada teman-teman yang kamu liatin." "Emang kenapa? Kamu gak terima?" Lalu menghilanglah seketika. Tiba-tiba di kejauhan ada orang yang jalan. Orang yang tinggi besar, lebih tinggi daripada pohon mahoni waktu itu. Dah, apalagi itu? Kok ya di desa ini masih ada buto. Untung butonya tidak melihat ke arah posko. Dia cuma jalan, ya udah jalan cuek gitu. Nah, lalu menghilang gelapan malam. Karena malam itu desa itu berkabut. Udahlah, tidur. Waktu itu untung nggak ada yang melihat, cuma aku yang melihat.
Udahlah, serah kalian mau ngapain, lanjut tidur. Hingga malam Jumat kembali datang. Itu udah gangguan, kadang TV hidup sendiri, kadang ada suara HP yang tiba-tiba berbunyi. Putra udah geram waktu itu. Maghrib dia sholat di belakang rumah. Jadi belakang rumah tuh kayak ada pohon pisang banyak, kayak kebun gitu, tapi pisang-pisang. Karena dia berpikir ketika dia berdoa di tempat tidak ada atapnya, doanya diijabah, kata gurunya waktu kecil. Lalu dia sholat maghrib di situ, berzikir hingga isak. Dia dicariin teman-teman, putra mana. Waktu itu ada Eka tiba-tiba datang. Waktu putra berzikir, dia katanya dipanggil, put, kamu ngapain put, kamu ngapain? Tapi putra nggak merespon waktu itu. Menurut putra sendiri, dia tidak ada yang memanggil. Ya udah, dia sholat, dia zikir dengan tenangnya, nggak ada suara apa-apa. Dan padahal temannya itu pada memanggil dia, ada yang digerak-gerakin badannya, bangun put. Tapi dia merasa ya udah, dia sedang berzikir. Hingga dia bertemu dengan wanita kuntilanak tersebut kembali. Dia ngobrol lagi, siapa yang membawa pegangan yang gak kamu sukain? Kenapa kamu ganggu? Saya gak suka, karena pegangan itu selalu ganggu saya. Siapa itu? Kamu cari tahu sendiri, saya gak mau memberitahu kamu. Lalu tiba-tiba putra terbangun. Dia kaget, udah ada dua temannya lelaki di sampingnya. Ngapain kalian sini? Lah kowe ngopo nek kene? Salat digegat mau gak tangi-tangi kok turu. Aja aneh nek kene. Gak apa-apa, ayo kembali ke depan. Lalu Mas Sur sama Mas Bagus datanglah ke posko waktu malam Jumat itu. Mas, kebetulan. Kenapa put? Posko diganggu sama cewek di belakang posko. Loh, ya udah toh, diusir toh. Usir siapa mas? Aku pemudeng caranya ngusir. Ya ngusir siapa mas? Saya mana tahu caranya mengusir bangsa seperti itu. Ya udah nak, habis ini ritual, kata Mas Sur itu. Jadi waktu itu jam 12, Putra, Mas Sur, Mas Bagus sama si Bayu mereka ke belakang rumah. Si Mas Bagus itu dia orang yang kejawen tulen. Jadi dia lebih peka karena bisa lihat kan. Kalau Mas Sur ya kejawen masih ke Islam itu. Tapi kalau Mas Bagus itu bener-bener kejawen tulen. Mereka berempat di belakang rumah sambil baca-baca. Mereka ingin memasukkan sesuatu di dalam tubuh putra. Ya. Tiba-tiba sesuatu keluar dari tubuh putra. Ya. Apakah yang keluar dari tubuh putra? Kalian penasaran? Tonton lanjutannya di part ketiga. Terima kasih sudah menyaksikan KKN Desa Merapi yang part kedua. Tunggu part ketiga, pasti akan ada cerita yang lebih seru dan lebih mengerikan, bikin bluk
kita merinding. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kita bisa membangun channel ini biar lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.